Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ria Hoiria, Guru Mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, SMP Sabilur Rasyad. Kita simak videonya ya. Baik anak-anakku, anak-anak kelas 7 yang solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi sholat berjamaah. Kemarin baru bagian yang pertama, ini yang bagian kedua. Nah, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah bagian 2. Apa saja materi yang akan kita pelajari? Ada tiga materi yang akan kita pelajari hari ini. Keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama, hukum sholat berjamaah. Yang kedua, praktik sholat berjamaah. Dan yang ketiga, hikmah sholat berjamaah. Mengenai hukum sholat berjamaah, tentu kalian sudah tahu semua bahwa keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Nah, hukumnya apa? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Bahkan ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu wajib, karena ulama-ulama tersebut sangat menyayangkan jika sholat berjamaah itu ditinggalkan. Buria ada sedikit kisah sahabat Nabi yang dahulu terkenal dengan sebutan ulama besar juga. Beliau bernama Ubaidillah Al-Qawariri. Ia adalah ahli hadis dan guru perawi hadis terkenal Bukhari dan Muslim. Jadi ceritanya seperti ini. Selepas sholat maghrib, ada tamu yang berkunjung ke rumah sahabat Ubaidillah Al-Qawariri. Saking hormatnya kepada tamu, Ubaidillah pun tertinggal sholat isya berjamaah di masjid. Nah, ketika tamunya pulang, sahabat Nabi tersebut bergegas menuju masjid. Ternyata para jamaah sholat isya sudah meninggalkan masjid. Betapa sedihnya sahabat Nabi tersebut tertinggal jamaah sholat isya. Akhirnya sahabat Nabi tersebut memiliki inisiatif mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Tetapi masyarakat sekitar semuanya sudah melaksanakan sholat isya berjamaah. Akhirnya sahabat Nabi tersebut berinisiatif sholat isya tapi sendirian dan 27 kali. Nah, Nabi mengetahui hal tersebut. Akhirnya Nabi berkata, sholat isya diulangi sampai 27 kali pun tetapi sendirian, maka derajatnya tetap satu, tetap berbeda dengan ketika sholat berjamaah. Nah, jadi sangat disayangkan ketika kita ada waktu tetapi sholat berjamaahnya kita tinggalkan. Sampai di sini bisa difahami ya anak-anak? Berarti hukum sholat berjamaah itu sunnah yang dianjurkan dan keutamaannya dilipatkan 27 derajat lebih tinggi daripada sholat munfarid atau sholat sendirian. Apa hadisnya? Hadis sholat berjamaah adalah Ani bin Umar radhiyallahu an. Mohon maaf. Saya ulangi ya. Hadis sholat berjamaah. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian, dan sholat berjamaah itu keutamaannya 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, setelah kita mempelajari hukum sholat berjamaah, kita pasti lebih yakin lagi, lebih semangat lagi, dan lebih giat lagi dalam menjalankan sholat berjamaah. Oke,
Di bagian ini Buria ingin mengajak kalian praktik sholat berjamaah. Bagaimana praktiknya? Tentu kalian sudah terbiasa sholat berjamaah dan sudah bisa, tapi kali ini Buria ingin melihat bagaimana ketika kalian menjadi imam dalam sholat berjamaah. Jadi begini, silahkan kalian menunjuk salah satu teman untuk mengumandangkan adzan. Ketika duhur nanti, kalian tunjuk salah satu teman untuk melakukan adzan. Yang kedua, sholat sunnah sebelum sholat wajib dilaksanakan. Jadi sholatnya tidak harus duhur ya, bebas. Terserah, yang penting nanti praktik dulu. Yang ketiga, setelah selesai, teman yang adzan hendaknya mengumandangkan iqomah. Selanjutnya, tunjuk salah satu temanmu yang pantas untuk menjadi imam. Tapi di sini Buria ingin kalian yang menjadi imam sholat. Imam berdiri di shaf paling depan atau di barisan paling depan. Lalu teman-teman yang lain berdiri di belakang imam membentuk shaf makmum. Imam terlebih dahulu menghadap ke belakang, memerhatikan shaf sholat yang kurang rapi. Nah, setelah shaf teratur, imam mulai sholat dengan takbiratul ihram dan diikuti makmum. Setelah selesai sholat, imam memimpin dzikir, kemudian diakhiri dengan doa. Imam dan para jamaah berjabat tangan untuk menjalin silaturahmi. Tapi di masa pandemi seperti ini, nanti praktiknya lebih sederhana lagi. Jadi kalian bisa praktik bersama adik-adik kalian di rumah atau kerabat kalian terdekat ya. Tetap jaga jaraknya ya, karena sekarang lagi masa pandemi. Oke, bisa difahami praktik sholat wajib berjamaahnya. Selanjutnya, lafaz, adzan, dan iqomah. Tentunya kalian juga sudah hafal bagaimana lafaz, adzan, dan iqomah. Di situ Buria tuliskan, sudah lengkap sekali. Untuk lafaz adzan ada yang di warna biru itu ya, untuk yang iqomahnya ada di warna pink. Jadi perbedaan adzan dan iqomah itu ada di kata qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Di lafaz adzan tidak ada, di lafaz iqomah ada. Bisa difahami ya anak-anakku? Untuk materi yang sholat berjamaah bagian 2 ini lebih ke praktik. Jadi nanti kalian benar-benar membuat video tentang video praktik sholat berjamaah, dan pengumpulannya nanti akan Buria infokan melalui grup kelas masing-masing. Baik, kemudian sekarang hikmah sholat berjamaah. Hikmah sholat berjamaah ada banyak sekali, di antaranya menjalin silaturahmi antar sesama. Dengan sholat berjamaah tentu hubungan kekerabatan antar sesama, hubungan silaturahmi antar sesama makin terjalin. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, karena sholat berjamaah itu biasanya tepat waktu. Yang ketiga, menjaga persatuan. Dan yang keempat, mengajarkan kepatuhan seorang muslim terhadap pemimpinnya. Kalau dalam sholat, makmum pasti patuh terhadap imamnya. Oke, sampai di sini materi mengenai sholat berjamaah bagian 2. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah, karena insya Allah pahalanya akan lebih tinggi, derajatnya akan dinaikkan daripada sholat sendirian. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video dari Ibu Ria. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.